Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bidek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, pada podcast kali ini solo podcast ya, solo podcast Bidek Kantil, mau berbincang-bincang tentang sesuatu yang Kibledek alami atau sekalian menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Bedek. Jadi pertanyaan itu baik berasal dari WA, email, maupun dari komen-komen ataupun saat ketemu Kibledek. Jadi ada beberapa sobat yang sudah pernah ketemu Kibledek Kantil kopi darat ya. Oke, jadi dalam sharing-sharing itu kita bicaranya tentang sharing ya. Sharing itu apakah bumi itu hidup? Jadi ada pertanyaan apakah bumi itu hidup? Ibnu menjawab bumi itu hidup. Seperti halnya kita makhluk hidup ya. Jadi secara kalau di pelajaran fisika atau pelajaran apa ya? IPA ya, IPA. Kalau di pelajaran ilmu pengetahuan alam itu kan ada makhluk hidup dan benda mati. Makhluk yang tidak bernyawa, benda mati. Kalau bumi, kalau menurut Ibnu itu bisa masuk ke makhluk hidup karena bumi itu juga bisa dikatakan bernapas ya. Entah ini hanya pendapat Kibledek Kantil ataupun memang sebetulnya benar begitu, Kibledek tidak bisa menjelaskan lebih detail. Yang di sini Kibledek jelaskan adalah pengalaman dari Kibledek Kantil. Jadi pengalaman ini yang membuat Kibledek Kantil itu yakin kalau bumi itu hidup, dalam arti sebagai makhluk hidup, itu ada ceritanya. Ini sharing saja. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2009, kebetulan Kibledek menunaikan haji di Mekah, dan di saat di kota Mekah tersebut Kibledek merasakan bumi itu seperti bernapas. Jadi kalau kalian pernah merasakan gempa kecil, jadi bukan gempa besar ya, gempa kecil ya. Jadi kalian pasti ngerasakan yut yut semacam detak jantung ya, deng deng gitu. Jadi Kibledek pada saat itu di sana itu merasakan kalau bumi itu berdenyut. Jadi berdenyut ya, deng deng itu semacam seperti gempa-gempa kecil. Dan itu hanya Kibledek yang merasakan. Karena tadinya Kibledek mungkin karena pengaruh dari pesawat, jadi setelah turun pesawat di Jeddah, habis Jeddah ke Mekah, itu mungkin merasa ada getaran tersebut. Namun Kibledek merasakan itu bukan saat itu juga. Jadi selama beberapa minggu di Mekah tersebut, Kibledek merasakan hal yang sama tiap hari. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh jamaah lain atau orang lain, karena Kibledek tanya apakah merasakan getaran atau denyutan atau semacam gempa-gempa lindu-lindu kecil gitu. Mereka menjawab tidak. Jadi bisa disimpulkan hal tersebut yang merasakan hanya Kibledek Kantil. Entah kalau di bagian lain ada orang-orang yang juga merasakan, tapi di lingkungan Kibledek Kantil, di orang-orang yang ada di sekitaran Kibledek Kantil, Kibledek tanya itu dia tidak merasakan. Jadi tidak ada rasa semacam gempa atau semacamnya. Jadi mulai saat itu Kibledek mulai mempercayai kalau bumi itu memang hidup. Bumi itu sebetulnya bisa diajak bicara. Bumi itu bisa diajak komunikasi. Memang mungkin terlihat semacam orang gila kalau kita berkomunikasi dengan
alam semesta ini ya, atau bumi ya, bumi tempat kita tinggal di sini. Namun sebetulnya secara spiritual bumi itu bisa mengerti tentang diri kita. Makanya kalau dalam kirim-kirim doa, kita juga mengirim doa untuk bumi, untuk langit, itu juga kita kirimi karena mereka termasuk makhluk ya. Semua makhluk juga kita kirimin. Jadi pohon kita itu sebetulnya hampir semacam anu aja ya, kalau pohon mungkin semacam rambut, kalau kita manusia itu semacam kutu atau semacam makhluk-makhluk kecil yang ada di atas bumi. Oke, jadi kesimpulan dari sini Kibudek katakan setiap benda, setiap benda, ya benda lah, batu atau apapun itu kan juga termasuk makhluk kalau menurut Kibudek Kantil. Memang kalau secara IPA itu benda-benda mati. Namun benda-benda tersebut itu sebetulnya memiliki getaran-getarannya. Jadi ada getaran tersendiri. Memang hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat getaran tersebut. Semacam halnya waktu di Mekah itu getaran tersebut hanya Kibudek yang merasakan. Padahal di situ kan banyak sekali jamaahnya, hampir ribuan ya, bahkan puluhan ribu. Cuman di situ Kibudek bertanya di sekitar lingkungan Kibudek tidak ada yang merasakan. Jadi hanya Kibudek yang merasakan. Jadi hanya orang-orang tertentu kadang yang bisa melihat atau merasakan getaran-getaran dari benda-benda sekitar kita. Yang kita anggap itu hanya benda mati, sebetulnya benda tersebut juga memiliki getaran. Oke, mungkin ini adalah penjelasan dari Kibudek Kantil tentang pertanyaan apakah bumi itu hidup atau benda mati. Jadi Kibudek ringkas, jawaban Kibudek itu bumi termasuk hidup. Namun kalau secara IPA mungkin bumi dianggap sebagai benda mati karena ya mungkin itu pengetahuan lain ya. IPA tidak memiliki ketentuan-ketentuan sendiri. Di sini Kibudek berbicara sebagai secara spiritual saja. Itu pendapat Kibudek Kantil. Masalah beda pendapat itu wajar karena ilmu Allah itu sangat luas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.